Nggak mungkin anak dari Jakarta, pasti anak dari Sembalun. Karena diajarin oleh para tracker ini. Jadi sekali lagi, kurikulum ekologi itu harus built-in di dalam perencanaan destinasi. Ya ini hal yang betul kawan ini memperhatikan tema itu, berstandar global. Apa the thing called berstandar global itu apa? Mau tiru apa? Gunung apa tuh? Misalnya Gunung Kinabalu. Itu dia aman karena bahkan di tengah perjalanan itu mungkin ketinggian 2000-3000 itu ada semacam klinik kecil itu yang peralatan modern, jadi orang merasa aman. Kalau patah tulang di puncak itu paling dalam 30 menit udah bisa nyampe di klinik sebelum dibawa ke Malaysia misalnya. Atau misalnya di Elbrus itu, saya pernah ke Gunung Elbrus itu memang ada kewajiban untuk aklimatisasi. Jadi apapun, mau Anda udah pendaki segala macam itu tetap ada semacam standar. Karena setiap pendakian sebetulnya adalah mesti kita anggap pendakian pertama kan, itu supaya kita aman itu kan. Sama seperti penerbang, kalau dia beradab, dia akan anggap bahwa walaupun jam terbangnya itu udah tinggi, tetapi setiap masuk kokpit itu adalah penerbangan pertama. Logbooknya diulangi dari awal. Itu juga yang harus berlaku. Atau bayangin misalnya kalau saya ke Himalaya itu ada kota di ketinggian 4000 namanya Namche Bazaar. Itu udah jadi kayak kota dunia, semua orang ada di situ. Anda cari kafe yang ada di London, di New York tuh ada di situ juga cabang-cabangnya tuh. Tetapi orang mulai mempersoalkan itu tuh, bahwa ya itu bukan standar global, karena akhirnya orang berkumpul di situ lalu tekanan pada ekologinya makin besar. Itu jadi problem sekarang. Jadi betul kita mesti perhatikan istilah standar global itu apa. Kita mulai bicara tentang Earth Ethics, etika bumi itu. Standar global artinya apa yang diizinkan oleh bumi, bukan apa yang dibuat oleh pemerintah tuh. Nah di situ kita mesti bersekutu bersama dengan para ekologis itu. Dan kelihatannya itu yang kadang-kala kita lupa bahwa ya orang tanya, do you speak environmental ethics? Orang katanya, do you speak French, do you speak English, do you speak Japanese? Orang tanya, Anda paham ekologi apa tidak? Jadi standar global sekarang adalah itu. First ethics-nya adalah ekologi. Kalau saya naik Rinjani misalnya, oke, nanti akan ada pertanyaan. Ada keindahan di situ, betul. Ada kenyamanan di situ, betul. Ada keamanan, betul. Tetapi pertanyaan terakhir, pertanyaan ekologi. Apakah hikers footprint itu setara dengan ecological footprint? Itu pertanyaan terakhirnya. Jejak jempolmu itu meninggalkan ecological footprint. Semut di situ mungkin lagi pacaran, Anda injak di situ. Ini pertanyaan etis yang luar biasa tuh. Karena kita ada dalam kegelisahan tentang climate security itu. Jadi memang mesti dihitung betul-betul nih apa konsekuensinya. Nah kalau itu yang terjadi, maka satu waktu saya hitung ya, semua pejabat Indonesia mau jadi presiden segala macam itu 2029 dia akan ditanya oleh anak muda, do you speak Rinjani's ecological grammar? Do you speak Rinjani psychology? Metafor dari Rinjani, psikologi gunung itu Anda paham apa tidak itu? Kenapa mesti tanya itu misalnya pada mereka yang mau running jadi pemimpin Lombok itu? Ya karena Rinjani itu adalah situs dunia. Kalau ada orang datang ke Lombok bikin seminar di sini, orang akan tanya dulu Rinjani itu apa, terus pejabatnya oh Rinjani itu adalah gunung, ya tahu gunung, tapi apa keunikan di situ? Berapa ecological footprint yang udah dihasilkan dengan akibat antroposinnya makin lama makin tinggi tuh. Jadi tetap tadi betul edukasi diperlukan tuh. Nah pemimpin Lombok itu mesti do speak environmental ethics first tuh. Itu dasarnya. Kenapa? Ya karena ini adalah lokasi geopark di mana orang tahu anak muda Eropa itu dia akan tanya pada teman-temannya di seluruh dunia tuh, itu
Rinjani bagian dari humankind heritage, tapi politisinya kok nggak ngerti apa itu heritage, apa itu humankind. Jadi kebuta hurufan itu akan dieksploitasi sehingga begitu terjadi kecelakaan, ya memang itu pemerintahnya kan doesn't speak ecological problem segala macam. Itu yang terjadi sekarang di dunia tuh, karena itu gelisah lah pemerintah pusat tuh. Masuk segala macam WA saja dapat WA grup dari seluruh dunia kok. Nah, maka mulai ini isu keamanan untuk ini kan bukan mitigasi lagi, udah terjadi kok. Jadi dalam soal lingkungan, mitigasi dibuat duluan sebelum eksekusi itu intinya. Nah, itu penting tadi edukasi. Tentu akan ada trade off skala ekonominya tuh, nanti pendapatan rakyat nggak ada. Tapi kalau rakyat dibekali dengan pengetahuan, lebih baik kultur itu dihidupkan sehingga orang merasa oke, saya akan tinggal di Sembalun karena ada suasana yang tidak teknokratis di penginapan itu. Ya kalau bikin villa, ya mana ada orang yang mau tinggal di, mana ada pendukung pendaki gunung tinggal di resort, nggak ada. Semua resort seluruh dunia sekarang itu tutup karena semua orang datang ke rumah-rumah tuh. Orang kaya di Inggris itu, orang tua itu dia pindah ke country, kembali ke desanya, dan mereka persilahkan orang Lombok yang mau ke main-main ke London kemana-mana, silakan pakai rumah kami gratis. Tapi nanti anak cucu kami juga gratisin dong datang ke Sembalun kan. Itu yang terjadi, kirim-kiriman. Karena sama-sama percaya bahwa ini bumi ini betul-betul sebentar lagi manusia itu akan dianggap sebagai pengganggu ibu bumi. Jadi dasar-dasar itu, jadi betul-betul sekali konservasi first. Kurikulum ekologi itu mesti jadi panduan pertama dari anak SD. Bilang aja local content Lombok adalah ecological teori-teori tentang ekologi dari awal. Misalnya anak didik itu diajarin dalam kurikulum nasional, apa itu sungai? Sungai adalah sesuatu yang mengalir dari gunung pergi ke laut itu. Dia lewati lembah, dia lewati pohon. Tetapi anak yang kita ajarin ekologi, kita bilang gini, nak, sungai itu ada yang horizontal dari gunung tiba ke laut, ada yang vertikal yaitu yang naik pohon. Kita terangin konsep kimianya itu. Semua sungai yang datang dari gunung tiba ke laut itu ada sisa-sisa dari sungai vertikal yang naik ke pohon melalui pembuluh kapiler. Dihisap oleh matahari, fotosintesis terjadi, karbon disimpan di situ, oksigen diproduksi. Jadi menebang pohon artinya menghalangi sungai vertikal. Itu yang namanya do unthinkable ke bawah. Orang tahu, oh itu dari mana anak itu bisa terangin. Nggak mungkin anak dari Jakarta, pasti anak dari Sembalun. Karena diajarin oleh para tracker ini. Jadi sekali lagi, kurikulum ekologi itu harus built in di dalam perencanaan destinasi.